Sore, kita bertemu lagi pada kuliah kejahatan narkotik. Hari ini kita akan membahas, saya akan coba menyampaikan suatu tema yang disebut sebagai organized crime dan drugs, yaitu hubungan antara organized crime dan salah satu bisnis mereka yang paling banyak mereka lakukan, yaitu berkaitan dengan narkotika dan psikotropika. Sebelumnya, mungkin Anda harus memahami dulu apa yang disebut sebagai organized crime. Apa itu organized crime? Satu konsep sebenarnya. Kemudian kita akan coba memahami apa yang membuat organized crime itu melibatkan diri dengan permasalahan drugs. Jenis-jenisnya apa saja, dan mungkin nanti akan saya sedikit menyampaikan juga beberapa teori tentang organized crime, sejarahnya. Tapi ya ini mungkin kita akan lewati, kita akan lebih langsung ke sini saja. Secara definisi yang dikatakan sebagai organized crime, saya menggunakan apa yang diungkapkan oleh Komisi Kepresidenan di Amerika pada tahun 86. Intinya adalah dua hal ini yang dikatakan sebagai criminal group atau kelompok kriminal, kelompok kejahatannya, dengan yang dikatakan sebagai buffer atau penyangga. Criminal group merupakan sesuatu yang terstruktur, suatu kolektif yang keanggotaannya terdefinisi dan umumnya menggunakan tindak kejahatan, termasuk diantaranya kekerasan, dan dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan yang dikatakan sebagai keuntungan. Hal ini keuntungannya terutama uang dan kekuasaan. Namun kekuasaan di sini bukanlah kekuasaan yang sifatnya politis. Jadi bisa Anda perhatikan bahwa ada 6 karakteristik jadi yang dikatakan sebagai kelompok kejahatan, yaitu continuity atau kesinambungan, struktur, keanggotaan yang terdefinisi dengan jelas, tindak kejahatan atau disebut sebagai kriminalitas, kekerasan, dan kekuasaan. Nah, kelompok yang kedua dikatakan sebagai kelompok penyangga atau buffer. Mereka ini umumnya adalah bagian dari masyarakat yang bisa dikatakan termanipulir atau termanfaatkan oleh organized crime, seperti para hakim, pengacara, agen-agen penegak hukum, politisi, penasihat keuangan, orang-orang perbankan, dan sebagainya. Jadi sederhananya dapat digambarkan dengan demikian. Core-nya adalah yang dikatakan sebagai criminal group. Di antara mereka dengan masyarakat luas, itulah yang dikatakan sebagai buffer. Inilah yang dikonsepkan sebagai organized crime. Jadi organized crime tidak hanya kita memandang sebagai organisasi kejahatan, kejahatan terorganisir, tidak. Saya mencoba membuat suatu penggambaran lagi berkaitan dengan definisi yang dikemukakan oleh Komisi Kepresidenan tersebut. Jadi suatu tindakan bisa saja ada kriminalitasnya, ada kesinambungannya, ada